Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Holy fire, holy fire, come as we offer our praise. Holy fire, holy fire, come as we offer our praise. Come touch my lips, my heart and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy passion to touch the nations with your love. Haleluya, revival terjadi di dalam nama Yesus. Woo! Haleluya, sama-sama kita katakan. Holy fire, come as we offer up our praise. Holy fire, take this temple as of praise.
atas kepala katakan revival. Terima kasih Roh Kudus. Lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan di tempat ini. Kami bawa hati yang menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami Tuhan, yaitu Roh penghibur, Roh penolong, pelindung dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, betapa kami merasakan peranan Roh Kudus dalam hidup kami. Oh syaralabah ya daralabah. Semuanya tentang Engkau Roh Kudus. Bukan tentang kami, bukan tentang kuat gagah kami. Namun semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Tentang bagaimana Roh Kudus mau bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. It's all about You Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something out of world that will bless your heart. A song in itself is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. Through the way things appear.
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat penyembahan-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Holy Spirit di tempat ini. Dia yang menjamah setiap hati kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita saat ini. Biarlah Bashanda ya Ralaba ya Ralaba Lalabase. Biarlah Bashanda ya Ralaba papa ya Ralaba Lalaba ya Ralaba. Biarlah Bashanda ya Ralaba papa ya Ralaba Lalaba Lalaba. Biarlah Bashanda ya Ralaba ya Ralabase. Haleluya. Lawatan kuasa-Mu terjadi di tempat ini Roh Kudus. Di dalam papa ya Ralaba Lalaba Lalaba. Di dalam Bashanda ya Ralaba Lalaba ya Ralaba Lalaba. Di dalam Bashanda ya Ralaba Lalaba Lalaba Lalaba. Biarlah Bashanda ya Ralaba Lalaba Lalaba. Mari pribadi lepas pribadi. Sama-sama kita connect dengan Roh Kudus saat ini. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, yang menjadi penolong dan penghibur dalam hidup kita. Roh Kudus yang terus memberikan pengertian-pengertian yang benar dalam hidup kita. Betapa kami mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik Tuhan. Lebih dari puji-pujian kami, lebih dari mazmur kami, Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Hati kami yang menyembah, kami bawa sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ya rala bashanda ya rala balala balala balala. Ya rala bashanda ya rala papa 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 papa. Ya rala papa 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 papa. Ya rala papa 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 papa. Ya rala bashanda ya rala balala balala balala. Jamahan kuasa-Mu terjadi Tuhan. Kami menanti-nantikan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Karena di dalam hadirat-Mu ada kedamaian, ada ketenangan. Semuanya abadi Tuhan. Mari sama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan mazmur puji-pujian yang baru bagi Tuhan Yesus. Yang sudah berbahasa roh kita sembah Dia di dalam roh. Allah itu roh. Untuk itu kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Bebaskan rohmu sembah Tuhan. Kita
Penuhi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dengan Engkau Roh Kudus. Kami tidak mau sampai di sini Roh Kudus. Api Roh Kudus-Mu yang membakar setiap kami. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama yang menyembuhkan. Nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Nama yang ajaib, nama yang begitu indah. Nama yang dikaruniakan dari surga. Berhembus ya Roh Kudus. Berhembus Roh Kudus. Berhembus Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya Jemaat dipersilakan berdiri. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back. Heart of worship. Yes. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Semuanya tentang Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Ya Rabb, Asyanda, ya Rabb. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song.
Siap terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita berdoa untuk Makau. Kita perkatakan shalom 3 kali untuk Makau.
Shalom Makau, Shalom Makau, Shalom Makau. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan turun atas kota Makau, Hong Kong dan bangsa China. Kami dari tempat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami untuk Makau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jikalau kami bersatu hati dan kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyertai kota dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa chief eksekutif di tempat ini. Pemerintahan Makau Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Engkau, roh kepemimpinan yang baik turun atas mereka Tuhan. Agar biarlah Makau menjadi tempat yang aman Tuhan, damai Tuhan di kota ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa pendidikan dan bisnis, perekonomian di kota ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus memberkati Tuhan, agar apapun Tuhan yang ada di dalam bisnis ekonomi terus berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk media-media di kota ini Tuhan. Biarlah media-media dapat memberikan berita-berita yang baik Tuhan, yang membawa dampak baik bagi kota Makau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat agama di tempat ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan turun menyertai Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang baru. Engkau berikan visi yang baru Tuhan. Agar nama Tuhan terus ditinggikan di kota Makau. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa keluarga-keluarga di kota ini Tuhan. Kasih Tuhan Engkau memberkati yang bekerja Tuhan, yang berusaha, yang studi sekalipun Tuhan Engkau memberkati kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan, buat kami beruntung dan berhasil. Tuhan Yesus, kami tahu hari ini Tuhan, Roh Kudus akan melawat kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Khususnya Bisi Makau Tuhan, kami tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi tangan Tuhan menyertai kami, memperbaharui hati kami Tuhan. Kami akan menjadi pemenang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih lagi Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mau ketemu muka dengan muka Tuhan Yesus. Haleluya. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy
lagi katakan I'm reaching. Mari kita bagi for pendiri saudara kasih. your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Kami mau ya Allah Roh Kudus. Bring me closer to Engkau yang hadir, you. Engkau yang I menjamah. feel your power. Engkau menyentuh setiap pribadi kami pada sore hari ini. Nothing compares Oh, Rabakala to Maya this Rabashaka. place where I can see you Terima kasih, face to Tuhan. face. I worship you in spirit and in Oh, truth. I'm reaching. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Shalom, Bisi Makau. Selamat sore. Apa kabarnya semua? Pasti kita semua diberkati Tuhan pada hari ini ya. Tadi baru saja kita selesai di dalam pujian penyembahan. Kita mengucap syukur, kita bisa bersama-sama di dalam hadirat Allah, diberkati terutama lewat pujian penyembahan. Dan tentunya sekarang saatnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saya tidak berada dengan saudara di sana saat ini, tapi kami saat ini sedang berlibur keluarga, tepatnya kami ada di Bali. Ya betul, mudah-mudahan Anda nggak marah karena saya jauh-jauh, wah enak Pastor Pierre di Bali ya. Ya tentu saja karena kami sangat diberkati, tapi salam dari kami, dari istri saya, Ibu Bonita, beserta anak-anak. Salam kasih buat Anda semua yang ada di Makau, doa kami tetap menyertai Anda semua. Dan dikarenakan ini semua adalah liburan sekolah, tentunya bukan satu kebetulan kami melakukan trip yang cukup jauh dan kami bersama-sama akan menghabiskan waktu sebagai satu keluarga dan kita percaya itu tanggung jawab kita juga sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak kita dan tentunya doa kami juga sebagai orang tua rohani Anda. Tetap kami doakan Anda karena kami tahu Anda semua sangat dikasihi baik oleh Tuhan, baik bagi kami juga. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom, selamat sore. Terima kasih tim Praise and Worship yang selalu luar biasa. Waduh, saya kangen banget sama kalian. Kalian selalu luar biasa di dalam memuji menyembah Tuhan dan saya kangen banget sama kalian semua. So, pada hari ini saudara yang kasih Tuhan, tentu kita menyiapkan diri kita buat masuk dalam firman Tuhan. Maka sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita saat ini dan kita masuk dalam doa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh waktu dan jarak, tapi hamba percaya tidak ada yang dapat memisahkan antara kami dengan kasih-Mu yang sempurna tersebut. Oleh sebab itu hari ini doa hamba-Mu, bahkan pengurapan Roh Kudus-Mu tetap turun Tuhan atas jemaat-Mu di dalam Bethel Church Makau. Walaupun secara online Tuhan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, tapi kami tahu Allah turut bekerja di dalam firman Tuhan dan Allah menjamah setiap pribadi yang hadir hari ini Tuhan lewat pikiran mereka, lewat telinga mereka yang mereka dengar firman Tuhan ini, bahkan juga lewat hati mereka Tuhan. Mereka mengalami perubahan, mereka mengalami terobosan, mereka mengalami jawaban demi jawaban. Dan Tuhan campur tangan pada sore hari ini atas kami semua. Nyatakan kasih-Mu yang sempurna itu ya Tuhan, dan bicaralah melalui bibir hamba-Mu kepada kami semua pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Haleluya, shalom. Selamat sore sekali lagi sore yang dikasihi Tuhan. Nah, karena kita ibadahnya lewat online saat ini, lewat video, saya juga mau kesaksian sama saudara. Mungkin kita tahu semua bahwa
kita sekarang masuk di bulan liburan ya, liburan anak-anak, sekolah sudah selesai. Banyak dari Anda juga yang bekerja di rumah tangga, tahu bahwa banyak bos Anda atau keluarga-keluarga yang loihang, jalan-jalan dan sebagainya. Kami pun dapat kesempatan yang sama. Lucunya adalah saudara, setiap kami sebelum sampai kepada titik di mana ada liburan sekolah anak-anak yang cukup lama, karena liburan ini dari awal Juli sampai September awal. Jadi 2 bulan, saudara. Kebayang dong luar biasanya. Kita udah penuhi dengan banyak kegiatan, biasanya masih libur ya. Tapi bukan hanya liburan saja, karena juga di bulan depan, tepatnya di bulan Agustus, kita akan merayakan anniversary ke-15 untuk Bethel Church Makau. Berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Wah, kita rayakan ibadah ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan selama 15 tahun ini. Tidak mungkin kita bisa menjadi satu keluarga yang erat satu sama lain, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mensupport satu sama lain, baik itu di dalam gereja maupun di dalam keluarga kita sendiri. Saya percaya banyak dari kita sudah mendapatkan yang namanya keuntungan banyak sekali dari menjadi satu orang yang cinta kepada Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, bahkan juga hidup beribadah bersama-sama, menjadi satu kesatuan di dalam rohani kita secara spirit maupun juga secara pikiran dan juga dalam apapun yang kita lakukan dan menjadi berkat untuk Makau. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, saya lanjutkan kesaksian saya tadi. Nah, saudara, di bulan ini karena kita liburan, tentu kami biasanya selalu merencanakan dari jauh hari. Saya biasanya sama istri saya akan mulai berpikir, kemana ya kita kira-kira liburan ini? Dan kami akan mulai berbicara sama anak-anak kami, karena anak-anak kami udah mulai gede ya. Dulu waktu masih kecil, kami yang ngatur semua. Sekarang biasanya kami komunikasi, mau kemana kita liburan kali ini? Dan kami hanya bisa punya perencanaan. Lalu kami mulai menabung, ya beneran, kami mulai menabung bersama-sama, karena kita juga punya keterbatasan ya saudara ya. Tapi saudara, saya melihat sampai hari ini berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti buat anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saya yakin, saya, istri saya, keluarga kami selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Anda pun, jemaat BC Makau, saya yakin juga berkat Tuhan itu overflow juga di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam finansial dan sebagainya. Saudara, tahukah Anda bahwa ketika kami akhirnya merencanakan ada satu negara yang kami mau pergi, nggak jadi karena terlalu panas. Lalu kami pergi, kami rencanakan ke satu negara lain, kami kurang mengenal negara tersebut, takutnya bosen karena kami pergi 2 minggu ini. Tetapi ternyata ketiga, kami pikir, kita udah lama nggak ke Bali. Gimana kalau kita ke Bali? That's a good idea. Oke, kita rencanakanlah. Dan seperti biasa, kita berdoa dong. Berdoa itu apa? Berdoa supaya apa yang kita rencanakan, sampai di sini kita akan bisa menikmati kebersamaan sebagai satu keluarga. Saudara, taunya tidak kebetulan, tiba-tiba sahabatnya Ibu Bodi, itu dia juga mau memberkati kami. Artinya tiba-tiba dia tahu kami mau ke Bali, dan dia katakan, saya punya villa. Padahal saya udah hitung-hitung, saudara, saya perlu nginep di mana. Itu dia katakan, tinggal aja di villa saya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Kita tinggalnya lama loh 2 minggu. No problem, stay. Thank you. Lalu dia katakan, bukan hanya villanya, kamu boleh pakai mobilnya. Terima kasih. Kami suka cita dong, saudara. Berkatnya melimpah dong. Wah, ini berarti lumayan ada akomodasi, ya, sama ada transportasi. Sudah selesai dan cukup. Lalu dia katakan lagi, jangan khawatir, kamu nanti datang di hari H, biar supir saya yang jemput kamu dari bandara dan akan antar kamu. Kapan saja kamu butuh supirnya, disiapin supirnya. Kalau mau setir sendiri. Waduh, berkatnya nggak sampai di situ saja, saudara. Tiba-tiba dia katakan gini, sekali lagi, Boni sama Pia boleh minta tolong nggak? Kebetulan, sahabat dari istri saya ini usahanya adalah properti. Dan dia katakan, saya baru saja launching properti baru. Villa untuk disewakan. Saya mau, boleh nggak kalau kalian kali ini nginepnya di tempat yang baru aja. Jadi saat ini saudara, kami ini tinggal di villa yang brand new. Dan dia katakan, please doakan supaya juga tempat ini juga bisa menjadi berkat dan bisa laku dengan harga yang cukup baik. Wah, saudara, kurang diberkati apa kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau berikan hormatnya buat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya ngelihat setiap kita pergi liburan gitu, selalu ada kebaikan Tuhan di depan. Dan ini menjadi kesaksian bukan hanya buat saya, istri, dan buat saudara semua sebagai jemaat Tuhan, tapi juga buat anak-anak saya. Anak-anak saya mengetahui dari semenjak muda umurnya bahwa
Tuhan selalu mencukupi, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu punya cara yang ajaib di luar daripada pikiran kita. Benar gak saudara? Tugas kita hanya merencanakan, memperkatakan perkataan yang baik dengan iman. Maka apa? Tuhan yang menyediakan dengan cara yang ajaib. Ingat, apa yang kita lakukan atau yang kita usahakan mungkin terbatas. Tapi Allah kita bukan Allah yang terbatas. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari, saudara yang kasih Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya percaya Anda pasti akan diberkati dengan firman kita. Karena hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bicara tentang bijak berkata-kata. Wah, ini dalam ya saudara ya. Kalau udah ngomongin bijak berkata-kata, ini berarti harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kita harus tahu apa yang keluar dari mulut kita. Dan terlebih dari semua adalah, karena tema di bulan ini adalah tentunya menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul. Kita mau supaya saudara-saudara yang ada di dalam Bethel Church Makau ini bukan hanya jadi orang-orang yang biasa-biasa, tetapi dari perkataan, dari sikap, dari cara berpikir kita, itu sangat luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya, aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku hari ini, meluruskan jalanku, menerangi setiap langkahku. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Roh Kudus. Aku percaya bahwa Yesus Kristus akan memberkati aku hari ini. Dan aku pun pasti akan menjadi berkat melalui perkataanku. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa perkataan yang kita ucapkan setiap hari, ketika perkataan itu keluar dari mulut kita, itu dapat merubah yang namanya situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda bayangkan, seringkali kita mengucapkan perkataan-perkataan yang gak ada gunanya buat kita. Seringkali perkataan-perkataan yang kita ucapkan mengecewakan. Bukan hanya orang lain, tetapi waktu kita mengucapkan perkataan negatif tersebut, telinga kita mendengar. Dan kita merasa bukannya menjadi lebih baik, tapi semakin down. Semakin gak enak, semakin pusing, semakin banyak pikiran, dan banyak hal yang lain. Bayangkan ini, kalau ternyata setiap dari Anda dan saya hari ini dapat menggunakan perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang bijaksana, maka sebaliknya, bukan kesusahan, bukan kesulitan, maka kita akan melihat kebangkitan. Kita akan melihat kemampuan. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa itu dapat terjadi. Kenapa? Karena ada perkataan yang bijaksana. Nah, saya yakin saudara yang kasih Tuhan, perkataan yang bijaksana itu sama seperti perkataan iman. Ingat, iman itu bukan karena sudah melihat sesuatu, namun tidak melihat, namun percaya. Setuju nggak saudara? Kebayang nggak hari ini, kalau perkataan yang kita ucapkan itu seringkali harus menjadi perkataan yang positif, yang meyakinkan diri kita, walaupun situasinya belum terjadi atau belum ada di pihak kita. Walaupun keadaan belum berubah, walaupun mungkin situasi-situasi berat masih kita hadapi dan tantangannya masih begitu banyak. Tapi ingat baik-baik, perkataan kita adalah perkataan kunci. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan suka ngomongin orang lain. Karena kenapa? Dengan kita mengomongin orang lain, dengan kita menakar orang lain dengan mulut kita harus bertanggung jawab. Dengan kita membicarakan, menggosip tentang orang lain, kita harus bertanggung jawab. Jadi hati-hati dengan perkataan yang muncul dari mulut kita. Pikirkan terlebih dahulu apa yang harus aku ucapkan mulai hari ini. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu orang yang cukup terkenal bernama Eleanor Roosevelt. Dia adalah istri daripada presiden, yaitu Presiden Amerika ya saudara yang kasih Tuhan. Pada zaman dulu kala bernama Franklin D. Roosevelt. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia adalah seorang aktivis, diplomat, dan juga seorang tokoh politik. Anna Eleanor Roosevelt itu dikenal karena dia juga menjabat selama 4 periode kepresidenan daripada suaminya. Saudara, dia menjadi satu orang yang membawa banyak perubahan sebagai seorang istri nomor 1 di negara Amerika saat itu. Dia katakan, saudara yang kasih Tuhan, words are free. It is how you use them that may cost you. Kata-kata itu sebenarnya gratis, saudara. Tetapi cara Anda menggunakannya lah yang mungkin dapat merugikan Anda. Wow,
Waktu saya baca perkataan ini, pasti dia sangat mengerti. Saudara bayangkan ini di tahun 1933 sampai 1945. Pada saat itu ketegangan terjadi di Eropa. Ya, tidak di Amerika. Tetapi dia mengerti banget bagaimana pemimpin-pemimpin negara saat itu sampai akhirnya terbawa kepada Perang Dunia Kedua. Itu pasti semua karena ada begitu banyak hal yang terjadi di belakangnya. Salah satunya adalah para politikus menggunakan perkataan mereka, baik itu untuk membangun atau menjatuhkan lawan. Nah, kebayang nggak hari ini, saudara yang kasih Tuhan, seorang istri presiden, dia dapat katakan bahwa perkataan itu bebas, perkataan itu murah, perkataan itu gampang. Betul nggak, saudara? Free can mean anything. Bebas itu bisa ngomong, bisa berarti apa saja. Artinya, talk is cheap, gampang banget ngomong. Benar? Coba, kalau Anda lagi kesel, bisa sumpah serapah yang keluar. Kalau Anda lagi mungkin merasa nggak dihormati, nggak dihargai, atau mungkin Anda tidak mendapatkan hak Anda. Itu kayaknya nah, itu bisa keluar semua kan, saudara, dari mulut kita. Kebayang nggak? Because why? Karena talk is cheap. Gampang sekali mengeluarkan perkataan dari mulut kita. Tetapi, saudara, kenapa kalau memang ternyata perkataan itu sangat mudah dikeluarkan, kenapa nggak kita mulai berpikir dulu apa yang mau kita katakan dari hari ini? Kalau ternyata pada ujungnya nanti perkataan kita itu yang justru dapat merugikan kita kalau kita salah ngomong. Berapa banyak dari Anda pernah dengar, pernah lihat, atau jangan-jangan pernah ngalamin sendiri salah ngomong. Atau kebalikannya, kita ngomong dikarenakan dipengaruhi orang. Atau sebaliknya lagi, kita ngomong tapi tidak punya bukti yang jelas. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda, saudara, sekarang dengan masa teknologi yang begitu maju, sosial media, kita semua menggunakannya. Seringkali kita sedikit berkata-kata, tapi banyak ngetik. Sedikit mengucapkan perkataan, tapi tetap jejak digital kita, seringkali itu adalah apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita. Kita menuliskan begitu banyak tulisan yang kita tidak ucapkan dengan kata-kata, tapi tidak bijaksana. Berapa banyak dari Anda punya postingan yang tidak bijaksana? Atau pernahkah Anda lihat orang-orang memposting sesuatu yang sama sekali tidak bijaksana? Saudara, sangat sayang sekali, saudara, kalau ternyata anak-anak Tuhan seperti Anda dan saya hari ini, itu di dalam kehidupan kita, ternyata kita masih membiarkan diri kita terpojok dengan apa yang sudah kita ucapkan dan tidak kita tanggung jawab. Sayang sekali kalau ternyata Anda dan saya hari ini adalah orang-orang yang dipercaya, tapi ternyata mulut kita masih bisa berbohong, mengatakan atau mengucapkan saksi dusta. Bahkan seringkali kita mungkin membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Saudara, saya yakin kalau Anda ingin bicara tentang orang lain, atau Anda sedang bicara tentang satu situasi yang tidak enak, tidak baik, atau mungkin Anda ada di dalam gereja saat ini, di BC Makau, Anda tahu, kayaknya BC Makau kurang ABC. Mungkin kita pelayanan ini kurang ABC. Saudara, saya yakin, saudara, kalau perkataan Anda itu tujuannya adalah baik untuk membangun komunitas ini, membangun gereja ini menjadi rumah Tuhan yang ada untuk semua orang, menjadi tempat ini menjadi satu tempat yang bisa menjadi berkat untuk negara, untuk kota, untuk bangsa, untuk organisasi masyarakat. Saya yakin, saudara, perkataan Anda itu tidak ditujukan hanya untuk komplain atau hanya untuk membandingkan, membedakan, tidak. Seseorang yang bijaksana adalah dia tahu apa yang dia ucapkan itu tujuannya adalah karena dia punya beban di dalam hatinya, dia ingin sesuatu yang baik itu terjadi. Jadi ingat, apa yang kita ucapkan kita harus bertanggungjawabkan. Kalau Anda bisa melihat kekurangan, seharusnya mungkin kita bisa punya sesuatu yang kita bisa tawarkan untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan di ladang misinya, di kota Makau, di bangsa-bangsa, di China dan sebagainya, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Katakan amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda, saudara, ternyata yang dikatakan dengan perkataan ini lewat sosial media, itu, saudara, di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoax, berita bohong, berita palsu yang terjadi sepanjang tahun 2024. Nah, ternyata, saudara, pemerintah sendiri menemukan begitu banyak yang namanya
posting-posting kayak tadi, kata-kata, ucapan, berita-berita yang palsu, informasi palsu. Kenapa informasi palsu terjadi di mana-mana? Tujuannya tentu tidak baik, tujuannya penyesatan, tujuannya menggiring opini publik. Tujuannya adalah membuat orang berpikir secara negatif bukan positif. Lalu kembali lagi kepada kita secara firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada anak-anak Tuhan, kalau engkau mendengar, melihat, atau dinyatakan sesuatu hal yang sepertinya menarik hatimu, maka tugas kita adalah juga mengetesnya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Jangan cepat untuk repost. Ya. Karena ke sosial media kan biasanya kita ngelihat apa, langsung kita repost. Jangan seperti itu. Saya minta buat teman-teman semua yang ada di dalam Better Church Makau, buat saudara semua, lebih bijaksana lagi dalam merepost apa yang Anda terima. Ya. Jadi gunakan sosial media Anda itu sama seperti perkataan Anda. Harus penuh dengan kebijaksanaan. Nah, pemerintah tentu, saudara yang kasih Tuhan, mencari tahu. Ini bisa mengarahkan masyarakat atau orang-orang secara umum, bisa memikirkan pemikiran yang salah, bahkan bisa mengarahkan kepada yang namanya pemberontakan dan sebagainya. Sangat berbahaya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, temuan-temuan hoaks seperti ini itu sangat berbahaya. Bayangkan kalau ini terjadi di dalam keluargamu. Suami istri hubungannya jadi nggak baik. Kenapa? Gara-gara misalnya kayak tadi. Ya, sepertinya istrinya dengar berita dari luar, tapi tidak pernah ngomong sama suaminya, nggak pernah nanya. Jadinya dia percaya apa yang dia dengar, dan dia hanya konfrontasi suaminya. Apa yang terjadi? Kekacauan, perceraian bisa terjadi di dalam keluarga. Begitupun juga dengan anak-anak. Anda punya anak-anak, jangan cuma dengar dari orang. Tapi apa? Kalau Anda dengar ada berita yang negatif dari orang, maka kita punya kewajiban untuk datang kepada anak kita dengan kasih dan bertanya, mengarahkan mereka kembali kalau memang ternyata benar mereka melakukan kesalahan. Itu namanya kasih. Ya saudara, begitupun juga dengan di gereja. Ketika kita dengar si A, si B, si C, atau di tempat kerja Anda, si A, si B, atau bos Anda, saudara ingat, jangan terlalu mudah percaya dengan namanya berita-berita hoax ataupun gosip-gosip yang tidak punya data yang jelas. Saya yakin kalau kita belajar semenjak hari ini untuk lebih bijaksana di dalam mendengar, melihat, berpikir, hati kita pun juga lebih tenang. Setuju nggak? Bilang sama kanan kirinya, mau tenang nggak hatinya? Mau tenang? Jangan tipis kupingnya. Wah. Amin ya saudara ya. Jadi jangan biarkan berita-berita yang palsu, perkataan-perkataan yang tidak baik itu cuma diresapi sama kita, dihidupi sama kita. Kita rugi nanti. Ingat tadi dikatakan oleh Eleanor Roosevelt bahwa setiap perkataan nanti yang keluar dari diri kita itu pada akhirnya bisa merugikan kita. Kalau kayak tadi kita ternyata mengadopsi perkataan yang salah, berita yang salah, dan kita mengeluarkan lagi dari mulut kita, maka kita ikutan tanggung jawab, saudara. Padahal kita cuma bilang, enggak, saya cuma denger aja. Wah, bahaya ya waktu kita katakan kita cuma denger aja. Firman Tuhan ajarkan sama kita seperti ini. Mari kita lihat di screen ini dan kita baca sama-sama ya. Di dalam Amsal 18 ayat 21 bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Wow. Sudah dikatakan ternyata lidah kita itu berkuasa. Kalau Anda bayangkan, ternyata apa yang kita ucapkan hari ini dapat menyelamatkan kehidupan kita dan masa depan kita. Dapat menyelamatkan keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi bagi orang yang tidak pernah menjaga lidahnya, wah ini sangat berbahaya saudara. Dikatakan harus menanggung akibat ucapannya. Boleh kita katakan sama diri kita, nggak usah ngomong ke kanan ke kiri, tapi katakan sama diri kita, jaga lidahku. Amin. Ya, kita harus mulai memperkatakan supaya waktu Anda mau keluar dari rumah juga mungkin Anda harus doakan mulai hari ini. Kalau Anda mungkin mau ketemu sama teman-teman, mau duduk supaya nggak ada gosip, nggak ada hal-hal negatif yang perlu diucapkan atau dibicarakan. Akhirnya nanti jadi kemana-mana. Ada beberapa hal yang Anda harus ingat supaya dapat menjaga lidah Anda. Yaitu ini, saudara yang kasih Tuhan. Saya tuliskan FAKTA, yaitu fakta. Apa saja fakta itu? Pertama tentunya FA adalah firman Allah.
Firman Allah adalah pusat kebenaran dari segala sesuatunya. Saudara, ingat ini, kalau Anda nggak suka baca firman Allah, Anda nggak suka baca Alkitab, Anda nggak suka untuk merenungkan firman, aduh, lalu perkataan apa yang muncul? Lebih seneng nontonnya gosip, misalnya. Lebih seneng nontonnya mungkin berita-berita yang negatif. Kalau kita sukanya seperti itu, nonton lewat sosial media, maka kebenaran lewat mulut ini seringkali tidak terucapkan. Mulai hari ini buka Alkitab Anda, baca renungan firman Tuhan, mulai lakukan sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan kedua dikatakan di situ yaitu kesehatan. Ingat, perkataan lidah kita juga mempengaruhi kesehatan kita. Katakan amin. Tubuh, jiwa, dan roh kita ini sangat dipengaruhi oleh perkataan lidah kita. Kalau kita ngomong-ngomongnya, aduh, berapa banyak dari Anda pernah dengar orang ngomong, mati aku, gitu. Wah, apalagi kalau udah pakai push ya gitu ya. Wah, jangan ya saudara ya. Anda nggak perlu mengutuk diri Anda. Jangan pernah mengutuk diri Anda sendiri. Jangan pernah mengutuk suami Anda. Wah, pastor nggak ngerti sih. Emang Pak orangnya tuh kayak gitu. Itu Pak, kalau guys. Jangan ya. Stop. Mulai hari ini perkatakan yang baik untuk suamimu. Bahkan untuk anak-anakmu. Jangan memperkatakan semua hal yang negatif. Jangan mengutuk mereka dari semenjak umur mereka muda. Tapi ingat, berkatilah mereka. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan untuk berdoa. Supaya apa? Kelak nanti kehidupan itu akan menjadi berkat buat Anda juga. Katakan amin. Dan berikutnya apa saudara yang kasih Tuhan? Saya tulis di sini, yang T adalah tepat. Bukan fiktif atau gosip. Hati-hati saudara yang dengan yang namanya gosip. Makin digosok, makin sip. Saudara yang kasih Tuhan, kebayang nggak? Kalau kita itu tidak tepat. Artinya apa? Ini semua fiktif. Gak jelas. Jangan saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau tidak mengerti berita yang kita terima, jangan sembarangan lagi kita membagikannya. Semua harus jelas. Makanya yang terakhir dikatakan dengan huruf A, yang terakhir adalah akurat. Kalau dia tepat, dia harus akurat. Kalau dia tepat, tapi nggak akurat, nanti dulu. Akurat itu berarti harus ada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, misalnya, teman Anda datang, kucuk ke kamu. Kamu tahu nggak sih? Waduh, sebenarnya kita udah nggak mau gosip. Tetapi apa yang dia ngomongin bener. Dia bilang, sebenarnya si A itu, dia sedang bla 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 bla. Tahu nggak kamu kalau dia sedang melakukan ini? Bener, itu tepat. Bukan gosip, bukan fiktif. Memang itu yang terjadi. Tapi ingat, berikutnya harus akurat. Artinya adalah apa? Tujuannya kemana nih? Anda mau menyelami lebih dalam tentang orang tersebut yang dibicarakan, tujuannya kemana? Apakah Anda mau doain dia? Apakah Anda mau mencari tahu untuk menolong dia? Apakah Anda mau mencari tahu untuk mensupport dia? Atau sebaliknya? Hanya untuk membagikan kembali keluar ke tempat lain dan ngomongin orang jadinya. Akhirnya orang lain yang bawa berita kepada Anda, tapi ujungnya Anda yang harus bertanggung jawab ketika orang yang diomongin itu tahu siapa yang ngomongin. Dan ternyata dari kita. Aduh. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai. Seharusnya kita menjaga perkataan kita. Apa yang disampaikan menjadi rahasia orang lain, kita jaga baik-baik. Begitupun juga dengan Anda ketika dipercaya oleh sahabat-sahabat Anda. Jaga mulut kita supaya kita tidak membicarakannya ke kanan, ke kiri. Setuju? Katakan amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ya saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Yakobus 3, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah halnya dengan lidah. Meskipun lidah hanya sebagian kecil dari tubuh, kita bisa memakainya untuk menyombongkan diri dan menciptakan kekacauan besar. Biarpun kecil, lidah dapat merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api, karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh. Lidah kita bagaikan lidah api neraka. Artinya, iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita. Sebagaimana satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan yang luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena
lidah. Wah, katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Begitu tajamnya, begitu dalamnya, begitu besar efeknya dari lidah kita ini. Digambarkan seperti lidah api yang menghanguskan hutan. Artinya dia kecil tapi powerful. Lidah kita hanya segini, saudara. Ya, mungkin ada kita yang punya lidah lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tetapi intinya adalah lidah, apa yang keluar dari mulut kita, ini sangat-sangat berbahaya. Kalau Anda tidak memikirkannya dari hari ini, Anda tidak belajar untuk menjadi bijaksana dalam menyampaikan sesuatu dengan perkataan lidah Anda akan terjebak dengan masalah. Dan seperti tadi, dari hal kecil yang kita ucapkan, efeknya terlalu besar dan berbahaya buat banyak orang. Oleh sebab itu saya percaya ini tugas kita semua anak-anak Tuhan pada hari ini untuk bisa menjaga yang namanya lidah kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kisah tentang kakak beradik yang bernama Yakub dan Esau. Kalau Anda buka di dalam Kejadian 27, digambarkan bagaimana Yakub itu pengen banget punya yang namanya hak kesulungannya Esau. Di dalam budaya bangsa itu tentu pada saat itu, setiap anak sulung dia berhak untuk menerima hak kesulungan daripada adik-adiknya. Oleh sebab itu dia sebagai kakak dihormati, dihargai, dia menerima banyak yang namanya privilege atau hak istimewa. Tapi saat itu Esau juga tidak memandang hak kesulungan dia sesuatu yang penting. Sehingga ketika adiknya menawarkan untuk menukarkan dengan sup Brennebun saat itu, dia mau saja ya saudara ya. Kenapa? Karena dia tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Padahal itu sangat penting. Saudara, apa yang terjadi ketika kita menganggap ini menjadi sesuatu yang tidak penting? Dia mengucapkan, gak apa-apa. Ya tukar aja sama sup. Karena dia berpikir bahwa akan tetap jadi milikku kok, aku anak sulung. Tidak. Jangan pernah sembarangan dengan perkataan kita. Ya, ingat, Anda semua adalah orang-orang yang diberkati. Jangan pernah mengutuk diri kita. Kalau enggak apa? Kita akan kehilangan apa yang seharusnya menjadi berkat kita. Begitupun juga dengan Yakub. Sekali dia lakukan seperti itu, kedua kali dia lakukan. Apa yang terjadi? Waktu ayahnya, yaitu saat itu juga saudara yang kasih Tuhan minta, ya, Ishak minta kepada Esau untuk pergi mengolah binatang karena dia ingin memberkati terakhir kalinya, dia sudah sangat tua. Dia ingin berkati anak paling besarnya ini supaya menerima berkat keturunan. Dan apa yang terjadi? Waktu Esau pergi, Yakub beserta mamanya, dia planningkan semua, dia pura-pura jadi Esau, dia bawain sup yang paling enak, dia pakai baju kulit daripada domba yang sudah dia sembelih, lalu dia datangin ke bapaknya dan bapaknya bisa ketipu, saudara. Apa yang terjadi dari kisah ini, saudara, di zaman dahulu kala? Ternyata konflik ini terjadi turun-temurun. Ya memang, pada akhirnya Esau dapat mengampuni Yakub setelah cukup lama. Tapi di awalnya, kemarahan, kekesalan, kekecewaan dari Esau ketika dia datang, bapaknya bilang, aku udah gak bisa berkati kamu lagi. Kenapa, Bapak? Karena aku sudah memberkati orang yang aku pikir kamu tadi. Berkatku sudah kuturunkan kepada dia. Wow. Bayangkan ini, saudara, dicuri. Berapa banyak dari Anda mungkin merasa di dalam kehidupan ini sering kali berkat-berkat itu tercuri di dalam hidup kita. Karena intinya adalah pertama-tama kita sembarangan. Kita menganggap enteng berkat Tuhan ini. Kita menganggap gereja nggak penting kok. Beribadah nggak penting. Pak, kerja itu lebih penting, Pak. Nanti dulu. Saya yakin bahwa pekerjaan Anda itu diberkati karena Tuhan. Jangan dibalik. Jangan jadikan Tuhan itu nomor sekian. Maka Anda nggak akan diberkati. Selalu kurang. Tapi kalau Anda bisa menghormati Tuhan, dan maka Anda pun akan dihormati manusia. Itu firman Tuhan katakan. Jadi hari ini, bawa juga persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, Tuhan yang memberkati Anda, Tuhan pun juga yang akan melipat gandakan berkat tersebut. Ingat, jangan mau jadi kaya. Sebab apa? Berkat kita bukan karena hasil usaha kita yang berlebihan. Tidak, tetapi karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong. Ya, jadi hari ini bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, tanggung jawab sama kerjaan Anda, tapi tetap jangan pernah jadikan Tuhan nomor sekian. Jadikan Tuhan nomor satu. Saya yakin, saudara, saya perkatakan malah sama para jemaat Bethel Church Makau, kalau Anda selalu ingat kepada Tuhan, menghormati, menghargai Tuhan, baik dengan pekerjaan Anda, baik dengan waktu Anda, baik dengan penghasilan Anda, dijamin Anda nggak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan, bukan janji saya, janjinya Tuhan.
firman Tuhan mengatakan, ujilah aku, kata Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ujilah aku. Maka dia yang akan mengembalikan dan dia akan melipat gandakan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kisah Yakub dan Esau ini suatu pembelajaran yang cukup menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Bayangkan ini, saudara. Di dalam perjalanan kehidupannya, Yakub harus lari dari keluarga karena Esau mau membunuh dia. Dikarenakan perkataan, dikarenakan keinginan untuk mencuri berkatnya tersebut, dan Esau sembarangan, dia kehilangan apa yang seharusnya menjadi milik dia. Dan betapa sedih hidupnya. Dia pun juga akhirnya hidupnya berantakan. Esau penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Bahkan kita melihat ya keturunan dia juga, dia keluar juga di dalam kehidupan yang gak gampang dia melewati masa kehidupan dia. Karena dia marah, dia kesel, dia kecewa sama adiknya. Dan adiknya sendiri pun melarikan diri, gak aman-aman aja. Sampai dia mengalami Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama kita semua di tempat ini, hari ini, terutama anak-anak Tuhan. Yuk, kita mulai perkatakan perkataan bijaksana. Yuk, buat pekerjaan kita, buat kehidupan kita, buat kesehatan kita. Buat kesehatan kita. Saya tahu banyak dari kita kadang-kadang ngerasa, aduh, aku ini udah tua, aku ini mungkin, aku ini udah nggak kuat, aku ini udah ini. No, mulai hari ini, memang mungkin kita mempunyai kekurangan. Tapi ingat, di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, saya mau highlight ini kata-kata ini buat Anda semua pada hari ini. Gunakan perkataan yang membangun masa depan Anda, bukan menghancurkan segalanya. Use your words to build the future, not destroying it. Dengan jelas bahwa kalau Anda mau melihat masa depan yang lebih baik, hari tua kita nanti yang lebih sehat, lebih kuat, maka dari hari ini, selain tubuh, jiwa, dan roh, pikiran kita, rohani kita, tapi juga apa, saudara? Tapi juga perkataan kita. Perkataan yang bijak, supaya anak cucu kita juga diberkati. Kalau Anda punya pasangan hidup, perkatakan perkataan berkat, supaya suami atau istri Anda juga diberkati. Inilah dia ya, saudara ya. Saya soalnya banyak ketemu, saudara, dengan orang-orang, mungkin kalau ketemu saya, ingat ya, dia lihat pastornya, ya kan, atau ibunya jadi bawaannya mau curhat mulu gitu. Langsung pasti dia mungkin bicarain si A, bicarain si B, bicarain si C, mungkin juga bicarain suaminya atau istrinya atau anaknya, penuh dengan isi hati dikeluarin semua ya. Nah, seringkali kita tenangin juga, tenang. Kenapa? Mungkin ada kemarahan, kekesalan, kekecewaan, itu bisa terjadi. Tapi ingat, bukannya Tuhan itu diam saja. Ya, Tuhan akan menolong Anda. Jadi terima kasih juga kalau Anda percayakan kepada kami juga untuk bicara, karena nggak gampang cari orang yang dapat percaya untuk ngobrol, apalagi minta didoakan, karena seringkali kita nggak mau ceritakan masalah kita, ya nggak? Nah, bagi Anda yang masih belum berani menceritakan masalah Anda karena takut aib, jangan takut juga. Datanglah kepada orang yang dapat Anda percaya. Kalau saya bisa suggest ya, tentu kepada pemimpin rohani Anda. Supaya apa? Supaya Anda juga dapat didoakan, dapat diarahkan sesuai firman Tuhan. Ya, bukan cuma nasihat-nasihat saja. Ya, itu saja. Dan semoga perkataan yang membangun yang kita lakukan sekarang, ini akan membangun masa depan yang lebih baik buat kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Masih semangat? Mari kita lanjutkan. Kita baca firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Amsal 10 ayat 13-14, terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3. Orang yang memiliki pengertian mengucapkan kata-kata bijaksana, tetapi orang yang tak berpengertian suatu saat pasti mendapat ajaran. Orang bijak banyak belajar dan semakin pandai, tetapi orang bebal lebih banyak bicara dan semakin mendekatkan diri pada kehancuran. Katakan amin. Di sini dikatakan dengan jelas, saudara, bagaimana orang-orang yang bijaksana, bagaimana orang-orang yang nggak punya pengertian dan bisa kejeblos. Karena apa? Karena mereka tidak tahu cara memanfaatkan atau menggunakan mulut dan perkataan mereka. Seringkali banyak orang tidak mau belajar lagi untuk menjaga perkataan dan apa yang keluar dari dalam hati dia. Ingat, kehidupan, kesulitan, orang lain yang dekat kita, itu adalah kesempatan buat kita belajar sesuatu hal yang baru. Saya ingat sekali, saudara yang kasih Tuhan, saya sama istri saya itu selalu belajar. Kalau kami pergi, baik itu ke luar negeri, ke kota yang lain, kami ketemu baik itu dengan hamba Tuhan, atau dengan pemimpin-pemimpin, bahkan juga dengan orang-orang pebisnis dan sebagainya. Biasanya kami akan pasang telinga untuk mendengar apa yang mereka ingin sampaikan.
Kenapa saudara? Karena penting sekali. Dengan kita belajar untuk mendengar, kita nggak akan kehabisan kata-kata untuk didengar. Mengerti maksud saya? Karena seringkali kita lupa waktu kita duduk sama orang, kalau perkataan kita lebih banyak dari orang itu, akhirnya saudara yang kasih Tuhan, kita mencoba banget supaya tampil lebih baik dari orang itu. Kita tampil lebih hebat. Kita pengen tampil mungkin lebih oke dari orang itu. Padahal kita nggak butuh itu. Kita butuh menjadi satu orang yang rendah hati, bisa punya telinga buat orang lain. Siapa tahu, ternyata tanpa Anda memperkenalkan diri Anda siapa, justru orang bisa lebih menghormati Anda. Dibanding Anda harus pamer dengan kehebatan, kepintaran, kecerdasan, kemampuan Anda, yang notabene di mata orang ternyata bukan apa-apa. Bukankah sering banyak terjadi seperti itu? Waktu dia duduk, kita duduk dengan orang bermegah tentang dirinya, saudara. Bermegah begitu jauh dengan mulut dia, bla 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 bla. Aku tuh, bla 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 bla. Aku nih, bla 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 bla. Saya tuh, bla 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 bla. Sementara yang dia ajak bicara ternyata jauh lebih hebat dari itu semua. Kan bukannya jadi malu ya, saudara ya. Jadi ini pembelajaran juga kepada kita semua, harus mawas diri. Duduk dengan orang, hormati orang, bertanya yang jelas, dan arahkan supaya pembicaraan tersebut menjadi sesuatu yang baik di antara kita semua. Haleluya, saya percaya kita sore hari ini belajar banyak nih saudara ya. Luar biasa ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa di dalam studi Harvard University pada tahun 2023, kira-kira 2 tahun yang lalu, ditemukan bahwa komunikasi asertif atau berbeda dari komunikasi agresif ya saudara ya. Asertif artinya kasih masukan yang positif, lagi itu pendekatan yang positif ya, dapat meningkatkan produktivitas tim secara signifikan. Pemimpin yang tegas, yang mengungkapkan kebutuhan dan ide mereka dengan jelas dan penuh hormat, dapat meningkatkan kinerja tim hingga 40% menurut penelitian tersebut. Saudara, penelitian ini dilakukan pada saat itu untuk mencari atau membuat pengajaran tentang leadership, kepemimpinan. Didapati bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin itu gagal. Kenapa? Gagal karena mereka selalu pakai caranya mereka yang lama. Berapa banyak dari Anda pernah ketemu dengan pemimpin yang cuman command and order? Tahu command and order? Command and order itu artinya nyuruh. Suruh. A, B, C, D. Begini. Pokoknya kamu tahu, pokoknya A, B, C, D. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya hal tersebut menimbulkan ketakutan untuk orang yang dipimpinnya. Daripada salah, kadang-kadang lebih baik nanya bos. Daripada nggak benar, kadang-kadang lebih baik aku nggak usah lakukan. Akhirnya anak buahnya atau bukan orang-orang yang dipimpin sama dia, nggak jadi apa-apa. Saudara, firman Tuhan tuh ngajarin kita semua loh, lewat kepemimpinan Yesus Kristus. Saya lihat, Yesus waktu dia memimpin para murid, salah satu yang dia doakan adalah supaya mereka menjadi lebih daripada dia. Setuju? Yesus nggak pernah doakan, ini supaya mereka ini jadi pengikut-pengikutku yang solid. Nggak. Sama seperti gereja. Anda di tempat ini tidak diajarkan untuk menjadi pengikutnya Pastor Pierre atau Ibu Bonita. Nggak gitu, saudara. Tapi Anda semua belajar kebenaran firman Tuhan. Anda belajar bagaimana apa yang Yesus ajarkan kepada kita, dan kita dapat menghasilkan orang-orang berikutnya yang lebih luar biasa dari kita. Katakan amin. Saya yakin, saudara, kalau kita memilih pendekatan yang persuasif yang baik, kita menghormati orang, menghargai orang, kita memberikan kesempatan kepada banyak orang. Lihat deh, perkataan kita itu akan membangkitkan generasi berikutnya yang makin luar biasa. Saya sudah lihat sendiri, saudara yang kasih Tuhan, baik itu di dalam gereja, Tuhan pakai saya banyak ke bangsa-bangsa, Tuhan pakai saya menjadi seorang leader juga untuk Northeast Asia, di dalam gereja Bethel Indonesia. Ada 7 negara, saudara. Saya ketemu sama banyak pemimpin, saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin senior, bahkan juga Tuhan percayakan saya sebelum saya masuk di dalam GBI untuk kepemimpinan di Northeast Asia. Tuhan percayakan saya untuk gereja pusat kita di Singapura dan di Jakarta, bahkan di Asia sampai ke Australia waktu itu, untuk kita set up tim yang ada. Saya ketemu dengan berbagai macam pemimpin yang berbeda. Saya ketemu dengan begitu banyak keluh kesah daripada anak buah atau tim atau manajemen atau pelayan-pelayan volunteer. Ketemu dengan begitu banyak hal, dan itu mengajarkan saya sendiri, bukan menjadi lebih baik dan banyak, enggak, mengajari bahwa kalau kita tidak dapat mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang kita pimpin,
pada ujungnya orang-orang ini akan meninggalkan kita dengan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dan sebagainya. Dan bayangkan hari ini, saudara, kalau ternyata orang-orang yang kita kecewakan itu adalah orang terdekat kita. Baik itu keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Betapa ruginya kita menjadi satu orang yang harus ditinggalkan atau mungkin, ya kayak tadi, dikecewakan. Jadi saya percaya hari ini, saudara yang kasih Tuhan, perkataan kita sangat penting sekali. Amin. Dan berikutnya, perkataan bijak mentransformasi karakter kita dan sekitar kita. Katakan amin. Setuju, saudara? Kalau Anda mulai memperkatakan yang positif, yang baik, yang indah, maka akan merubah diri kita, karakter kita. Kita menjadi lebih baik dalam banyak hal. Saudara, ada sebuah kisah tentang satu orang yang Anda semua sudah tahu kisahnya, yaitu Saulus yang berubah menjadi Paulus. Siapa Saulus ini? Saulus ini adalah seorang preman, saudara. Dia pergi ke kanan kiri menangkap orang Kristen, memukuli mereka, masukin dalam penjara. Perkataannya penuh dengan ancaman, perkataannya mungkin penuh dengan perkataan yang tidak baik, ya, menghakimi, menghujat, bahkan juga dikatakan mungkin perkataan dia juga adalah perkataan-perkataan yang mengutuk banyak orang. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Waktu dia mengalami Tuhan, maka pertobatan terjadi dan kehidupan berubah. Karakternya berubah, hidupnya berubah. Jadi hari ini Anda bisa lihat orang-orang sekitar Anda. Siapa orang-orang yang mengalami pertobatan? Buah perkataannya berubah. Pikirannya berubah. Begitupun juga dengan Saulus menjadi Paulus. Dia menjadi berkat. Dia punya api ke kanan kiri, menjadi orang yang menolong banyak orang. Bahkan mengajar, mendidik, membawa banyak umat kepada Kristus. Dan inilah seharusnya yang kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki perkataan yang baik. Firman Tuhan yang terakhir ini kita baca sama-sama, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 20 sampai ke 21, terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca 1, 2, 3. Perkataan orang benar bagaikan perak murni, tetapi isi hati orang bebal murahan semuanya. Perkataan orang benar seperti makanan yang menyehatkan jiwa orang banyak, tetapi orang bebal mati karena tidak punya pengertian. Wah, saudara, tentu pertanyaannya kembali kepada Anda sama saya. Mau jadi orang bijaksana dengan perkataan-perkataan kita, dengan kebenaran, atau sebaliknya? Kita mau menjadi orang yang apa tadi, saudara? Orang yang ngaco, ya. Yang tidak memperkatakan yang benar. Tetapi apa? Bebal, sembarangan, mengucapkan perkataan saksi dusta, mengucapkan gosip-gosip, semua yang gak baik diiyakan. Jangan sampai seperti itu. Saya yakin di Bisi Makau adalah orang-orang yang luar biasa, yang menjaga mulut mereka, karena mulut mereka dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan menolong banyak orang. Amin. Dan terakhir, saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah perkataan bijak, ya, yang disampaikan oleh Lao Tzu. Lao Tzu ini adalah seorang guru besar, seorang filsuf dari Tiongkok, dan dia katakan, saudara yang kasih Tuhan, jaga pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Jaga kata-katamu, karena akan menjadi tindakanmu. Jaga tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaan. Jaga kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu, karena akan menjadi takdirmu. Katakan amin juga, saudara, buat dia. Saudara, kebayang nggak apa yang dia katakan itu? Ini pengajaran oleh seorang filsuf pada zaman dahulu kala. Sudah dikatakan sering kali orang terpengaruh lewat pikiran mereka. Dari pikiran turun, ya saudara, kepada kata-kata. Dari kata-kata mulai dia melakukan sesuatu dengan tindakan. Dan kalau sudah dilakukan terus-menerus akan jadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter kita. Dan kalau sudah jadi karakter, pada ujungnya tadi, seperti yang awal tadi kita dengar dari Miss Eleanor Roosevelt, dia katakan, maka jangan sampai perkataan tersebut menjadi sesuatu yang negatif untuk kehidupan kita. Saudara, takdir kita tentu ada di dalam Tuhan. Kristus tahu bagaimana memberkati anak-anaknya. Tapi Anda dan saya juga punya tanggung jawab untuk menjaga setiap perkataan kita. Jangan biarkan diri Anda menjadi satu orang yang mudah berdolat-dalit lidah. Jangan menjadi satu orang yang mudah untuk selalu membanding-bandingkan banyak orang. Jangan pernah memakai lidah Anda untuk menjadi sebuah percikan api yang dapat bukan hanya menghanguskan diri Anda, tapi juga orang-orang sekitar Anda.
sangat rugi sekali ketika kita tidak mengalami perubahan. Hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya bisa bijak di dalam berkata-kata. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di dalam Bisi Makau. Urapi mereka semua, pakai mereka semua lewat perkataan bibir lidah mereka Tuhan. Kiranya setiap perkataan bijak yang mereka ucapkan untuk keluarga, untuk tempat pekerjaan, untuk orang-orang di sekitar mereka, bahkan untuk gereja mereka adalah perkataan-perkataan yang mengubah, membawa kehidupan, membawa kebaikan, membawa berkat yang berlimpah-limpah. Kami klaim dalam nama Yesus. Kebaikan itu mengalir dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan bibir lidah mereka hari ini Tuhan. Kalau banyak dari kami membiarkan Tuhan perkataan kami ke kanan ke kiri. Tidak pada tempatnya. Tidak tertata dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan cabut, Tuhan patahkan. Supaya setiap kami dapat bertanggung jawab dengan perkataan kami. Yang baik, yang indah, yang sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan yang jaga gereja-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan, semua keluarga yang sedang berlibur, bahkan para pelayan-Mu yang bekerja, semua Tuhan, berkati mereka Tuhan, seperti Tuhan berkati kami juga. Hamba percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk Bethel Church Makau, dan kami nantikan anniversary ke-15 pada bulan depan Tuhan. Kami tahu, kami semua siap untuk bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Dan hari ini, biar kebijakan dan berkat melalui perkataan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua dan sampai ketemu lagi di Makau. Salam dari Pastor Pierre, dari Pastor Bonita, bahkan juga dengan anak-anak kami. Enjoy, bahkan juga Tuhan memberkati kita semua. God bless. Rayakan bersama dengan penuh sukacita untuk ibadah ucapan syukur ke-15 tahun dari gereja terkasih kita, Bisi Makau. Pastikan Anda untuk hadir beribadah secara onsite ataupun online. Acara ini akan diramaikan juga dengan kehadiran Konsulat Indonesia, Komunitas BMI di Makau, Komunitas Peduli dan juga Komunitas IMU Makau serta para gereja sahabat. Anda juga dapat berpartisipasi dengan berbagi berkat berupa apapun untuk acara ini. Silahkan menghubungi panitia acara gereja. Damai sukacita bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Happy Anniversary Bisi Makau. Sepanjang bulan Juli ini, kita akan belajar mendengar firman Tuhan yang akan membentuk pribadi kita menjadi unggul. Gunakan link di bawah ini untuk memudahkan Anda masuk ke berbagai macam platform pelayanan dari Bisi Makau. Silahkan simpan link ini. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Silahkan isi formulir yang diberikan kepada Anda, dan serahkan kembali kepada pelayan yang bertugas setelah ibadah. Terima kasih Pastor Pierre Roland untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami semua bahwa untuk menjadi pribadi yang unggul sesuai firman Tuhan maka kita pun dituntut untuk bijak dalam berkata-kata. Tuhan memberkati Pastor. Selasa malam adalah saatnya kita berjumpa dalam Prayer Worship Night. Mari bergabung dan diberkati melalui doa bersama, sharing kesaksian dan juga saling menguatkan satu sama lain. Anda pasti diberkati. Selasa malam ini kita akan dilayani oleh Sarlianti.
Bergabunglah dalam Bible Study setiap Kamis malam, Anda akan memperoleh pengertian lebih dalam tentang firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana dan informatif. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Beto dari Makau. Pastikan Anda hadir untuk diberkati dalam ibadah secara online atau on-site. Terima kasih untuk persembahan Anda, yang dengan setia Anda berikan untuk pelayanan gereja Bisi Makau. Anda dapat memberikan persembahan perpuluhan dan lainnya melalui transfer antar bank atau MP gereja. Tuhan memberkati pemberian penuh sukacita Anda. Mari berkomitmen untuk menjadi sahabat Bisi Makau melalui Bisi Care. Anda dapat berbagi kasih dengan cara berbagi waktu, daya, dana, talenta, skill dan perhatian kepada banyak orang. Bergabunglah bersama komunitas kasih gereja atau komunitas sport yang ada. Temukan lokasi terdekat dengan Anda, dan kita dapat bertumbuh bersama. Follow sosial media Bisi Makau. Anda memperoleh renungan, info dan banyak hal lainnya. Anda pasti terberkati. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, baik secara online maupun on-site. God bless you.